Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Semoga tradingnya lancar dan profit. Mengambil suatu tindakan atau keputusan yang dirasa itu keputusan itu benar untuk kita. Nah, ini boleh ya, ketika kita melakukan entry yang kurang yakin sehingga melakukan dalam posisi apapun, entah itu dalam posisi floating ataupun hanya mendapatkan keuntungan sedikit, itu boleh. Nah, ini sedikit contoh saja. Jadi ambil tindakan yang kita yakini bahwa kita melakukan entry yang salah, kita boleh ambil keputusan untuk melakukan cut loss, entah itu dalam kerugian ataupun dalam keuntungan kecil. Selanjutnya mencoba kembali dengan keyakinannya sendiri bahwa meyakini market ini akan naik, maka kita boleh mencoba untuk menguji dan melakukan open posisi dengan keyakinan kita. Nah, menggunakan alat bantu ini butuh konsisten, di mana boleh entry dan tidak boleh entry. Selanjutnya detailnya seperti apa ini yang mesti kita pelajari, karena alat bantu ini yang akan memudahkan kita atau membantu kita mempelajari market. Itu contohnya. Nah, jika kita melihat di time frame besar atau katakanlah kita melihat di time frame-nya monthly di sini. Nah, adapun di monthly sini jika kita melihat candle ini masih merah, artinya perjalanan ini juga belum selesai, mesti menunggu bulan ini selesai. Nah, artinya apabila kita ingin melakukan di time frame besar, itu persiapan untuk membeli itu belum ada. Ini salah satu contoh apabila kita menggunakan alat bantu ataupun bagaimana mempelajari pergerakan pada sistem market ini. Nah, jika kita perkecil ke time frame-nya weekly, di mana di weekly sini katakanlah di sini sudah ada candle hijau. Adapun jika kita melihat pada chart di sini, ini sudah ada candle reversal. Nah, ini banyak sekali istilah-istilah yang dihasilkan untuk memahami ini, sehingga kita perlu menguji sendiri dan tidak mudah terpengaruh. Ya, banyak sekali mentor-mentor yang berkepentingan ataupun yang kurang paham. Itu tidak perlu kita ikuti atau kita ambil keyakinan untuk diri kita sendiri. Ya, bahwa market ini bisa dipelajari dengan cara apa, intinya kita mesti paham dan tidak hanya mengandalkan dengan modal besar. Oke. Nah, banyak sekali kita mengambil atau contoh-contoh di sini bahwa ketika candle merah itu sesungguhnya perjalanannya turun, atau candle hijau itu sesungguhnya perjalanannya naik. Nah, dalam artian ini ketika candle merah turun dan selanjutnya mampu dimatikan, artinya kita bisa memberikan nama di situ. Contoh istilahnya adalah reversal. Nah, selanjutnya nanti akan ada lagi istilah-istilah lainnya. Ini bahasa yang lebih mudahnya bisa untuk dikenalin atau mempermudah cara mempelajari market ini. Nah, jadi alasan atau dasarnya entry apa ini jelas. Selanjutnya jika kita menggunakan metode ini, maka ketika kita tidak menggunakan sistem stop loss ataupun apa, tentunya kita sudah punya cara sendiri, entah menggunakan cara cut loss ataupun menggunakan cara membatasi equity. Itu adalah bagian dari strategi. Nah, lanjut sedikit mengulas di BTC di sini. Ketika kita sudah ada open posisi, selanjutnya akan mempunyai target jangkauan. Jika naik sampai mana, jika turun sampai mana, sehingga di mana kita entry, maka disitulah kita menargetkan take profit. Sehingga jika kita bincangkan di luar sana, akan banyak sekali perbedaan karena entry kita di tempat yang berbeda.
Sehingga ketika kita pindah time frame, dipindah lagi itu mesti kita pelajari. Nah, jadi yang valid di mana? Yang valid adalah ketika kita melakukan entry, karena itu yang kita yakini. Nah, entry kita ada di mana, maka kita akan buat target di situ. Nah, dengan metode ini berlakunya seperti apa? Kita bisa pelajari. Apabila kita melawan tren, batasnya mana? Nah, ini tidak boleh kita langgar. Ya, ini bentuk dari kita konsisten menggunakan metode. Jadi apabila dipindah-pindah tentunya ini akan membuat kepanikan kepada diri kita sendiri. Jadi bukan masalah modal besar atau kecil, tapi bicara keyakinan. Nggak yakin, segera lakukan cut loss sebelum ini semua merusak mental atau psikologi kita. Nah, jadi pentingnya kita merasa diri kita bisa dan diri kita mampu dan tidak mudah dipengaruhi. Itu sangat penting sekali untuk menjaga mental kita. Nah, selanjutnya apabila kita perkecil, maka perbedaan-perbedaan ini akan sangat nampak sekali. Nah, misalkan contoh di sini kita gunakan pada time frame-nya H4. Ini akan menjadi perbedaan yang sangat berbeda sekali, dimana tadi ada entry sell kita nggak yakin, selanjutnya kita cut loss berubah lagi menjadi entry-nya buy, apabila naik batasnya mana, ini akan sangat berbeda. Nah, ketika kita pindah lagi pada H1 contohnya, disinilah mental kita semua jadi terpengaruh, jadi hitung-hitungannya jadi banyak sekali dan tambah keruh. Beda halnya ketika kita melakukan pada posisi di satu titik. Contoh misalkan mengambil posisi ini pada time frame-nya weekly. Artinya kepanikan ini akan terkendali, di mana nanti kita akan nambah entry atau bagaimana cara menjaga equity itu semakin nampak. Jadi besar kecilnya equity itu bukan jaminan, karena semua bisa diukur atau terukur. Apabila kita ragu, kita bisa gunakan stop loss. Itu adalah contoh-contoh safety-nya. Apabila kita nggak pasang stop loss, selanjutnya margin kita takut terjadinya margin call gitu, ketika running profit kita boleh pasang break even. Nah, itu adalah contoh-contoh safety. Jadi market ini cara analisanya seperti apa, bagaimana cara entry-nya, itulah yang kita pelajari. Selanjutnya setelah kita entry mau menggunakan strategi itu seperti apa? Apakah kita akan tutup di setiap sampai satu perjalanan atau mengikuti struktur seperti apa? Jadi ini yang kita pelajari. Jadi selama ini banyak sekali yang katakanlah hanya tanya pada buy di mana, TP di mana, dan nggak mau mempelajari pergerakan marketnya, atau sistemnya seperti apa, cara berdagangnya seperti apa, sehingga hanya mengandalkan modal karena merasa punya modal, sehingga main lepas-lepas begitu saja, ikut-ikutan dan nggak mau mempelajari. Jadi menyempatkan diri atau meluangkan waktu untuk belajar di hari Sabtu atau Minggu, selanjutnya nanti akan kembali lagi ke market pada hari Senin sampai Jumat, itu boleh saja. Mengatur waktu, membuat jadwal, planning tradingnya mau seperti apa, dalam satu hari ini akan mencoba menguji market di jam berapa saja, itu dibuat jadwal boleh-boleh saja. Nah, itu tujuannya agar kita itu tidak terjadi overtrade. Nah, jika pagi bisa masuk jam berapa, nanti kira-kira akan ditutup jam berapa, bisa membedakan antara entry jarak jauh dengan entry jarak dekat, ini penting, sehingga itu nanti yang akan menjaga mental kita. Jadi tugas-tugas kita itu apa di dalam market ini, tujuannya di dalam market untuk apa. Kalau tujuannya untuk profit, maka kita mengarah ke sana saja. Apa yang paling mudah dipelajari di market ini agar untuk mendapatkan profit. Nah, jika yang berkepentingan lain tentunya akan berbeda, ya, beda halnya karena ada tujuan atau kepentingan lain.
Ya, jadi mudahnya jika kita tampilkan candle merah tidak boleh untuk entry buy, ya kita nggak perlu entry buy. Jadi mana yang kita yakini terlebih dahulu. Apabila kita yakin low BB bukan tempat untuk entry sell, ya kita jangan melakukan entry sell di situ. Walaupun pernah melakukan entry sell di situ profit, tapi belum tentu terus-terusan profit di situ. Karena batasannya beda-beda. Itu low BB dan berapa, nah disitulah kita bisa mempelajari. Jadi poin dari ini semua adalah hanya mencontohkan apabila kita tidak ada yakin dengan entry sebelumnya dan selanjutnya mencoba entry yang baru, dan kita mesti menguji masing-masing. Jadi tidak ada ajakan untuk entry. Ini bagian dari tugas-tugas trader, meyakini bahwa kita mampu, kita bisa, dan tidak merendahkan diri sendiri, menganggap orang lain lebih hebat dari kita. Oke, semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan. Terima kasih. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.